Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United ini kan terus dikabarkan bahwa akan memperkuat lini serangnya musim panas nanti. Bahkan disebutkan ini akan menjadi prioritas. Nah, belum dipastikan dan menurut gue juga masih terlalu awal ya nama incaran. Juga masih belum dipastikan apakah ini berarti Manchester United akan melepas pemain serangnya saat ini. Walaupun menurut gue arah ke sana ini tetap ada. Misalnya, kita berbicara terkait dengan Rasmus Højlund, kita berbicara terkait dengan mungkin Joshua Zirkzee, tapi kalau dikembangkan sedikit ya pemain lini serang ini juga ada Rashford, ada Jadon Sancho, ada Anthony yang menurut gua punya peluang besar ini akan dilepas oleh Manchester United di musim panas nanti. Nah, nama-nama terkait dengan pemain yang diincar oleh Manchester United ini terus bertebaran. Silih berganti nama-nama tersebut. Cuman yang menarik dan akan gue bahas di video kali ini adalah ada 5 striker. Ini gue ambil dari akun MUFC MPB, di mana dari 5 striker ini juga sering diinformasikan, ya dikabarkan menjadi incaran dari Manchester United. Walaupun juga kalau dikembangkan ada juga nama-nama lain ya. Tapi gue ingin fokus ke 5 nama ini. Dari 5 nama ini, gue ingin nanti Sobat Football nanti juga menuliskan ya siapa yang diinginkan beserta juga dengan alasannya. Gue akan membahas ada Ekitike, Hugo Ekitike. Lalu ada Victor Osimhen, ada Jonathan David, ada Victor Gyökeres, dan juga Jean-Philippe Mateta. Gue ingin mulai dulu dari Hugo Ekitike, pemain muda Perancis berusia 22 tahun yang saat ini membela Eintracht Frankfurt. Ini disebutkan oleh Fabrizio Romano ya, kalau memang sang pemain ini punya peluang yang sangat besar sekali akan meninggalkan Eintracht Frankfurt di musim panas nanti, dan bahkan menjadi salah satu nama yang Fabrizio Romano katakan menarik untuk diikuti. Hugo Ekitike bermain di lini depan ya, dia center forward. Kontraknya sebenarnya masih sampai dengan 2029. Dan valuasi untuk pemain berusia 22 tahun ini ada di angka 40 juta euro. Dia sendiri sebelum ke Eintracht Frankfurt ini sebenarnya membela Paris Saint-Germain dan ditransfer di musim 2024-2025 dengan angka 16,5 setelah sebelumnya ini dalam status pinjaman. Jadi kalau dari sisi pengalaman memang dia tidak cukup tebal ya. Pernah di PSG tapi tidak mendapatkan menit bermain yang banyak menurut gua, dan juga di Bundesliga. Nah, khusus untuk di Bundesliga ini dia memiliki penampilan yang cukup bagus bersama dengan Eintracht Frankfurt. Tapi menurut gue, kalau dilihat dari dia 22 tahun, ya kalau dia dilihat dia 22 tahun, masih belum banyak pengalaman, ini yang akan menjadi hambatan menurut gue, halangan dan juga mungkin tantangan, bisa dikatakan tantangan ya, pemain muda penyerang Manchester United. Karena 2 musim Manchester United ini bermasalah dengan lini serangnya. Jadi butuh pemain yang lebih berpengalaman, yang juga lebih siap dari sisi karakter dan juga mental. Dan gue melihat juga ya mungkin dari sisi harga ya, 40 juta euro Manchester United dari pergerakan di bursa transfer musim panas nanti, menurut gue kecil kemungkinan akan mendatangkan pemain dengan harga di atas 50 juta euro. Ada kebijakan, ada policy terkait dengan hal tersebut, dan ya ini akan menjadi tantangan juga untuk mendatangkan Hugo Ekitike di bawah angka 50 juta. Mungkin Eintracht Frankfurt menginginkan angka yang lebih ya dari situ. Walaupun sang pemain dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini ingin meninggalkan Bundesliga, dan Premier League dikabarkan ini menjadi salah satu tujuan dari pemain ini. Pemain nomor 2 yang ingin gue bahas yaitu adalah Victor Gyökeres, 26 tahun, 75 juta euro valuasinya. Ya, pemain ini jelas ya menjadi salah satu nama favorit di mata fans Manchester United. Bagaimana penampilannya bersama dengan Sporting
CP yang luar biasa, menjadi mesin gol di sana, memiliki pengalaman juga di Inggris bersama dengan Coventry. Sempat juga dia ini membela beberapa klub lainnya ya. Salah satu faktor poin plus juga adalah bagaimana Viktor Gyökeres ini pernah bekerja sama dengan Ruben Amorim. Seakan-akan ini merupakan kombinasi yang pas. Tapi kalau melihat ke arah yang lebih detail lagi, valuasi itu dulu dari Viktor Gyökeres. Walaupun Sporting dikabarkan sepakat ya untuk menurunkan valuasi release clause dari Viktor Gyökeres yang kabarnya sekitar 100 juta itu menjadi sekitar angka 75 jutaan. Menurut gua ini tetap akan sulit didatangkan oleh Manchester United dari sisi finansial valuasinya. Lalu juga apakah Viktor Gyökeres ini bisa dikatakan bisa memberikan jaminan gol bagi Manchester United? Di situ juga pertanyaan besarnya menurut gue. Jadi angka investasi yang terlalu tinggi masih tetap ada semacam kayak resiko menurut gue untuk pemain ini. Belum lagi nanti akan ada sorotan dan juga tekanan. Tidak mudah sekali lagi untuk menanggung beban dalam tanda kutip menjadi pemain yang ditumpukan pencetak gol bagi Manchester United untuk musim depan. Jadi segala kombinasi tersebut. Tapi ya seperti gue katakan secara teknis pemain ini memiliki skill yang bagus, memiliki atribut-atribut yang mungkin bisa dikatakan dirasa komplit kalau berbicara terkait dengan sistem yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Tapi kan tidak selesai di situ saja. Kategori pemain ini dianggap pas atau tidak untuk Manchester United saat ini. Karena gue juga ingin melihat dari berbagai aspek yang lain. Pemain selanjutnya nama premium juga ini yang akan gue bahas yaitu adalah Victor Osimhen. 70 juta euro valuasinya, 26 tahun, pemain juga yang menurut gue memiliki kualitas fantastis. Walaupun saat ini dia berlaga di Galatasaray setelah nampaknya tidak diinginkan oleh Napoli, tapi di Liga Turki ini dia juga bisa membuktikan kualitasnya, mencetak banyak gol, memiliki background ataupun pengalaman selain di Turki, juga di Italia bersama dengan Napoli, mengantarkan Napoli juara juga ya, tapi di liga-liga lainnya seperti di Liga Prancis dan juga Liga Belgia memiliki pengalaman yang komplit menurut gue dari sisi bermain di klub-klub Eropa. Nah, nama ini juga sempat dikaitkan dengan Manchester United beberapa musim yang lalu bersama dengan Harry Kane. Kali ini kembali lagi dikaitkan dengan Manchester United. Nomor 1 permasalahan ataupun tantangan Victor Osimhen ini ada pada valuasi. Menurut gue di situ. Seperti gue katakan, Manchester United nampaknya akan sulit ya untuk mengeluarkan dana di atas 50 juta euro, uang di atas 50 juta euro, dan Victor Osimhen ini di angka 70 juta euro. Ada klub-klub lain juga yang dalam situasi yang lebih mapan, bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga dari sisi manajemen, tapi juga dari sisi kesempatan berlaga di kompetisi Eropa, yang bisa jadi ini akan dipertimbangkan oleh kubu Victor Osimhen. Kalau seandainya Victor Osimhen ini datang di Manchester United, gue pikir dia akan mampu menaikkan kualitas lini serang Manchester United. Dia bisa diandalkan untuk mencetak gol, dan menurut gue dia juga tidak akan kesulitan ya untuk beradaptasi dengan sistem permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Tapi dari sisi finansial menurut gue ya, dan juga keinginan ataupun juga mungkin harapan dari kubu Victor Osimhen terkait dengan berlaga di Eropa atau tidak ya, lalu banyak hal menurut gue yang mungkin saat ini Manchester United belum ada kestabilan dari sisi manajemen dan lain-lain. Menurut gue ini yang bisa jadi memberatkan untuk Victor Osimhen datang di Old Trafford. Nama lainnya yaitu adalah Jonathan David, pemain 25 tahun, free transfer, bebas karena kontraknya berakhir musim panas nanti bersama dengan Lille. Walaupun demikian valuasi tetap di angka yang cukup tinggi, 45 juta euro, dikaitkan dengan banyak klub di Eropa ya, baik itu di Liga Inggris maupun juga di luar Liga Inggris. Dia cukup berhasil menurut gue bersama dengan Lille, tapi pertanyaannya adalah apakah dia sudah siap nih, apakah dia juga bisa berhasil di Liga Inggris, bisa menjadi tumpuan dari lini depan Manchester United. Di situ selalu pertanyaannya. Namun dari sisi finansial ini sangat menggiurkan, di mana Jonathan David ini datang dengan bebas transfer. Dan ketika dia bisa datang dengan bebas transfer, artinya apa? Komposisi lini depan Manchester United saat ini tidak perlu berubah banyak. Jadi menurut gue ini menjadi poin plus
Di samping juga itu tadi ya, perimbangan apakah dia sudah siap ini kualitasnya untuk berlaga di Liga Inggris. Dan nama terakhir adalah Jean-Philippe Mateta. Pemain ini 27 tahun ya, mungkin yang paling senior di antara nama-nama yang tadi gue sebutkan. 30 juta euro valuasinya. Sangat berpengalaman di Liga Inggris bersama dengan Crystal Palace. Musim ini menjadi salah satu musim yang bagus bagi Mateta menurut gue. Dan ya, dengan pengalamannya, dengan kemampuannya, gue pikir dia ini bisa menambahkan kualitas untuk lini serang Manchester United. Secara mental juga gue pikir dia bisa diharapkan untuk menjadi tumpuan untuk mencetak gol dengan pemain-pemain lain yang ada di lini depan. Tapi menurut gue tantangannya adalah ya, dia bukan nama premium, itu nomor 1. Nomor 2 adalah usia mungkin ya, dia 27 tahun. Nah, dari situ, dari 5 nama ini, kalau diurutkan, nanti gue juga ingin dengar atau meminta Sobat Football nanti dari 5 nama itu mungkin bisa ditulis ya di kolom komentar prioritasnya apa. Kalau menurut gue dari peringkat 5 dari semua nama ini adalah nomor 5 gue ada Hugo Ekitike. Gue tempatkan di nomor 5 karena ya dia harganya tinggi, dia masih muda, pengalaman sangat diragukan menurut gue, dan juga kemampuan untuk dijadikan tumpuan lini depan Manchester United. Lalu nama selanjutnya nomor 4 gue isi dengan Victor Gyökeres. Ya, secara kemampuan dia fantastis, dia bagus bersama dengan Sporting CP, tapi masih ada pertanyaan apakah dia juga bisa nyetel di Liga Inggris. Lalu dari sisi finansial juga menurut gue ini bisa jadi sangat memberatkan bagi Manchester United. Posisi nomor 3, gue akan isi Jonathan David. Yes, pemain ini datang secara gratisan, tapi kualitas. Apakah dia mampu? Karena Liga Inggris berbeda dengan Ligue 1 Prancis. Lille berbeda dengan Manchester United. Tekanan juga akan sangat besar sekali. Walaupun dengan kedatangan Jonathan David, bisa jadi ya Manchester United tidak perlu merombak lini depannya saat ini. Artinya tidak perlu melepas Rasmus Højlund, tidak perlu melepas Joshua Zirkzee. Mereka bisa berpartner di sana. Lalu nomor 2, Victor Osimhen. Pemain ini kualitas, pemain premium, tidak usah diragukan lagi. Tapi dari sisi finansial, di situ pertanyaannya. Dan menurut gua nomor 1 yang gue paling rekomendasikan adalah Jean-Philippe Mateta. Manchester United menurut gue butuh pemain seperti Jean-Philippe Mateta. Pemain senior, pemain berpengalaman, bisa diandalkan di lini depan, tahu Liga Inggris, tahu karakter dari kompetisi ini. Di sisi lain juga dia ketika didatangkan ya tidak perlu merombak lini depan. Dia bisa menghadirkan karakter yang berbeda bagi lini depan Manchester United untuk melengkapi pemain-pemain yang saat ini sudah ada, yaitu adalah Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee, dan mungkin juga pemain muda seperti Chido Obi. Sehingga menurut gua itu tadi rekomendasinya ya, dari 5 nama tersebut paling tinggi ada pada Jean-Philippe Mateta. Sekarang Sobat Football United, dari 5 nama itu silahkan drop di kolom komen peringkat 5 sampai peringkat 1 beserta dengan alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.